kayak nonjok nggak kena kepala, jadi kayak bener-bener ngapalin koreografi. Lu ngerti gak sih, nonjok plup. Hai guys, welcome to The Screen. Yap, kita baru saja selesai nonton episode 2 dan juga 3 dari series Tira. Setelah episode pertama kita review, kita agak kurang suka dengan cerita yang mungkin agak bertele-tele. Ternyata terbayarkan di episode 2 dan juga 3. Gue beruntung banget nonton 2 episode ini sekaligus karena hype gue bener-bener terbayarkan di sini, dan gue bener-bener senang mengakhiri episode 3-nya dengan wow gitu. Tadinya ekspektasi gue serendah-rendahnya untuk Tira, tapi ternyata di sini diberikan ekspektasi yang harapan gue jadi lebih gitu ya kan. Terutama juga di bagian acting karakter, chemistry-nya, kemudian juga bagaimana sinematografi, pengambilan gambar sutradara, fighting skill-nya, CGI, visual effect-nya, pokoknya terbayarkan di sini. Juga scoring-nya gitu ya. Yang pertama di sini Chelsea Island tetap wow, memerankan Tira dengan sangat baik di sini, dengan orang yang tidak ada background suka dengan film superhero, nggak ada kiblat untuk superhero. Menurut gue sebagai Suci, Tira juga keren banget di sini dengan bagaimana dia di series tetangga masa gitu yang ya cewek seutuhnya gitu. Di sini dengan penggambaran berbeda, itulah gue suka sih. Ketika seseorang dengan gambaran film romantis, film gimana gitu, tiba-tiba dia masuk ke film action dan wow, itu kejutan yang luar biasa. Menurut gue sutradara, tim, dan juga pengarah koreografi juga sangat berhasil untuk mengarahkan Chelsea Island di sini, dan juga beberapa karakter lain tetap mempesona. Di sini gue bisa sebutin satu-satu dan keren banget gitu ya. Chemistry mulai terjalin meskipun ya belum terasa banget, tapi gue suka gitu. Karena memang di sini kalau di episode pertama kita akan melihat bagaimana background si Suci, keluarganya gimana, kenapa dia disebut sebagai stunt woman, sekelilingnya gimana, teman-temannya gimana. Di sini jelas banget di episode pertama. Di episode 2 kita akan diperlihatkan bagaimana si Suci dan juga Ben mulai bertemu dan mulai bergesekan dengan dunia 9 naga, dan akhirnya di episode 3 inilah kita akan melihat gesekan Suci sebagai Tira dan juga Ben ini mulai kencang lagi dengan para anggota dari 9 naga. Di sini gue suka banget dengan karakter Deo yang diperankan oleh Om Volland. Kemudian juga England, itu benar-benar karakter yang misterius banget sih England ya gitu ya. Dan gue menduga-duga kedepannya England jangan-jangan kerjasama sama si Suci pada ujungnya. Tapi gimana ya, kayaknya dia tetap villain gitu ya. Tapi disclaimer dulu buat teman-teman yang mungkin pengen denger review sekaligus teori apa yang terjadi selanjutnya. Kayak kita bahas film Marvel, kita bahas Easter egg dan sebagainya. Gue lebih di sini memilih sebagai oposisi kalau partai gitu. Gue lebih memilih sebagai penonton reguler yang nggak tahu apa-apa dan gue nggak pengen ngulik. Jadi gue pengen lihat dari kacamata orang-orang khalayak umum yang belum kenal dengan karakter Suci, Tira, dan Tete Benge sebagainya. Jadi gue lebih realistis dan juga lebih enak aja nge-reviewnya karena gue pengen lihat terutama sih CGI ya. Selain cerita juga sebenarnya CGI dan juga visual effect, gue pengen lihat perkembangannya. Jadi kalau gue juga bahas Easter egg jadi beban juga akhirnya kan gitu ya. Dan sekarang setelah gue menyaksikan Tira, wow, CGI visual efeknya di luar dugaan gitu ya. Setelah kita dikecewakan di Virgo yang kayak green screen doang itu, dan sekarang akhirnya melihat episode 3, wow. Meskipun kalau mau dicari-cari juga ya pasti ketemu lah gitu kekurangan, namanya sebuah film juga bukan Tuhan ya, nggak ada yang sempurna juga. Tapi sempat beberapa kekurangan yang agak kelihatan menurut gue, kayak adegan si Suci disiramin kayak kecoa, dan juga beberapa adegan itu kecoanya kan kelihatan banget tuh kayak ya visual effect dan juga tambahan-tambahan CGI, dan nggak masalah, itu bukan hal yang penting gitu ya. Dan juga yang mengganggu gue juga ketika adegan si Suci ketemu ilmunya gitu, kayak Iron Fist gitu, dan dia nonjok itu kenapa harus dibuat slow motion gitu. Alangkah baiknya dibuat lebih cepat, kayak boom, langsung hancur tuh di belakangnya gitu ya. Dengan orang yang sekuat si Deo ini ditonjok segitunya dengan belakangnya nggak berantakan, nggak pecah, kok bisa sepingsan itu masih jadi pertanyaan gue gitu. Tapi nggak ada masalah. Tapi yang membuat gue salut setelahnya adalah ketika si Deo ini memegang si lehernya si Suci, akhirnya membuat naganya nih membakar si tubuh si Deo ini dan keluar dari tubuh si Deo. Gila, itu keren banget idenya, gimana lu Suci berlari, si naga itu mulai ngejar si Suci, masuk dari belakang lehernya, blub, kemudian dibuat jadi jatuh ke tanah. Itu ide yang menurut gue keren banget sih, brilian, dan menambah hype di sini man. Jadi gue suka banget di adegan itu. Kemudian juga dengan sisi-sisi misterius dari England juga itu membuat kita pengen
bener-bener nonton episode 4 sekarang juga gitu. Jadi elemen kejutannya mulai terasa dan juga elemen-elemen misteriusnya mulai kerasa juga. Dan menurut gue kalau mereka konsisten membuat episode selanjutnya itu sama kayak episode 3, jadi gue bener-bener kayak ini bakal berhasil sih series ini. Karena kalau mereka kemudian episode 4 bertele-tele lagi, muter flashback lagi sana sini, ya gimana gitu. Tapi kalau mereka intens lagi, tetap meskipun ini konsepnya series dan satu episode, gue merasa di episode 3 ini padat banget, mirip kayak satu film. Karena Suci nggak dibiarkan bersantai. Di sini dia ditusuk, berdarah, jatuh, bangun, bagaimana mendapat kekuatan. Nah, development inilah yang sebenarnya gue pengen di film-film Virgo, Sri Asih juga sebenarnya. Banyak yang bilang Sri Asih keren, menurut gue keren dari segi aktornya ya, tapi dari segi cerita ya gak usah dibahas lagi ya, itu jangan nyenggol film lain gitu ya. Tapi di sini gue suka banget dengan development karakter Suci dari episode 1, 2, 3. Gue nungguin banget episode selanjutnya. Di sini keren banget. Yang membuat agak masih jadi PR menurut gue adalah fighting sequence-nya. Di sini ada beberapa adegan yang kalau berantem si Suci itu bener-bener kayak nonjok nggak kena kepala, jadi kayak bener-bener ngapalin koreografi. Lo ngerti gak sih, nonjok harus gitu, kayak wah itu bener kelihatan. Kemudian juga pas adegan si fansnya si ibu siapa ya gue lupa namanya gitu, pas ketika dia mau menyerang si Suci, boom gitu, itu kan juga kayak kelihatan banget koreografinya agak lebih diperhalus lagi sebenarnya. Tapi overall ini dibandingkan dengan yang lain-lain, wow ini udah kemajuan yang pesat banget gitu ya. Mungkin kedepannya bakal lebih sempurna gitu ya. Kita cuman bisa kritik aja gitu, tapi itu masih kelihatan lah untuk kita yang nonton, yang orang-orang awam kayak gini gitu ya. Fun fact menariknya adalah setelah gue selesai nonton episode 3, gue kan pengen lihat credit title, yang pengen lihat orang-orang di belakang pembuatan ini, karena gue kagum dengan CGI visual efeknya gitu ya. Ternyata kalau di episode pertama gue bilang gue nggak ada kenal dengan visual efeknya, ternyata gue lebih jeli lagi. Di sini ada Lumin Studio, ada Caravan Studio. Men, itu siapa yang gak kenal gitu, orang-orang di balik itu banyak banget buat iklan, buat project-project luar negeri. Gue kenal banget sama mereka, juga tahu pantas saja perkembangannya mereka pesat di sini. Selain ada duitnya, ada juga orang-orang yang berkelas, levelnya global gitu. Indonesia punya gitu, jadi wajar banget keren itu. Tapi ada satu studio namanya Foxcell ya, studio Foxcell. Setelah gue kulik-kulik itu kan dari Malaysia gitu, jadi kayak lumayan ini kolaborasi antara orang-orang Melayu, jadi wow, patut dibanggakan lah untuk visual efeknya. Semoga ke depan mereka nggak terlalu main asap-asap lagi, lebih berani lagi gitu ya. Gue berharapnya lebih, ya apa salahnya kita berharap gitu ya. Tapi secara overall setelah gue lihat orang-orang di belakangnya, gila men. Apalagi di sini kayak ilustrasinya kan karavan banget gitu ya. Jadi wajar kalau ini bakal keren gitu ya. Semoga di episode 4 sih gue berharap ini lebih intens lagi di episode 3, karena kalau grafiknya naik turun itu kayak fans ya, kayak kekurangan. Banyak banget orang-orang yang nanti bakal nunggu, tunggu selesai aja baru nonton gitu ya. Setelah membahas CGI, sekarang mari kita bahas soal sinematografinya. Dari segi sinematografi, kalau di episode pertama gue bilang bahwa dia agak gelap, agak gimana, pupil gue harus kayak gini dulu gitu. Tapi di episode 2-3 gue udah mulai terbiasa. Terutama juga di episode 2-3 mereka lebih banyak mengambil adegan siang hari, meskipun malam, letak cahaya, lampunya, bagaimana neonnya itu benar-benar membantu banget dengan setiap adegannya, jadi gue suka. Untuk sekarang gue udah mulai terbiasa dan juga nggak gelap-gelap banget sih setelah kita lihat di episode 3 juga, jadi maknyus untuk sinematografi nggak ada kekurangan di sampai episode 3 ini. Kemudian juga dari segi scoring ya tetap mendukung beberapa adegan dengan sangat baik. Terutama di sini yang perlu gue komen juga adalah dari segi soundtrack. Lagunya judulnya Nine Dragon to Kill ya, kalau nggak salah itu kan si Mbak Elda. Gue ngefans banget sama si Mbak Elda ya, dari Evo lah. Zaman-zaman Dream Band gitu ya, umur-umuran gue 90-an. Itu Dream Band, gila gue ngefans banget dengan suaranya. Sekarang ada lagi si Mbak Elda ini, gila. Silakan kalian dengar gitu ya, Nine Dragon to Kill. Itu kayak bener-bener nostalgia untuk band Evo ya zaman dulu ya. Sekarang udah nggak ada lagi, ada Star and Rabbit di sekarang ya. Satu lagi terakhir gue pengen bahas bahwa si anaknya si politisi ini, gue lupa namanya, Angkasa. Si anaknya Angkasa ini siapa namanya ya? Gue lupa. Pokoknya intinya dia tiba-tiba ternyata adalah anaknya si itu. Itu kan klise banget sebenarnya, kayak ya ciri khas Bumi Langit lah gitu, ketebak ceritanya gimana. Sama kayak villainnya si Sri Asih juga ketebak, orang dekat justru nanti bakal jadi villainnya. Termasuk juga dengan si aktris Widiawati ini, gue lupa Widya ini juga mungkin kayaknya berasa
kayaknya bakal jadi villain juga gitu ya. Nah, bagaimana menurut kalian setelah menyaksikan episode 3 dari Tira ini? Kalau kalian punya teori menarik ataupun punya review yang membangun untuk Bima Langit ke depannya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan pengen melihat pembahasan kita di episode selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you.